kita. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai analisis bioaktivitas sediaan obat tradisional. Nah, kita mulai dulu dengan pengertian. Uji bioaktivitas itu sendiri merupakan suatu sistem pengujian untuk mengetahui aktivitas biologi sampel uji. Misalnya saja di sini bioaktivitasnya bisa bioaktivitas antioksidan, kemudian ada antibakteri, anti kanker, dan yang lainnya. Uji bioaktivitas ini merupakan salah satu tahapan yang penting baik dalam pembuktian ilmiah dari khasiat herbal yang sebelumnya hanya memiliki data empiris maupun dalam drug discovery untuk melakukan bioactivity guide isolation dari lead compound. Bioactivity guide isolation itu merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh isolat aktif melalui panduan dari uji bioaktivitas. Kemudian untuk lead compound itu adalah senyawa aktif yang sesuai dengan pengujian aktivitas yang dilakukan. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar dari orang yang stres ya. Stres mendengar kabar, berita, kemudian belum lagi ada dari faktor lingkungan dan yang lainnya ya. Jadi ada yang namanya stres oksidatif, di mana stres oksidatif itu pada umumnya akan menimbulkan banyak gangguan ya. Salah satunya adalah kerusakan pada jantung koroner. Kemudian bisa juga penuaan dini ya. Banyaknya keriput gitu ya di muka. Kemudian yang lainnya itu adalah faktor dari adanya stres oksidatif. Jadi kalau misalnya kalian masih muda tapi sudah timbul kerutan di wajah, itu tandanya kulit kalian mengalami stres oksidatif ya. Nah, biasanya penyebabnya itu adalah ketidakseimbangan kemampuan tubuh untuk menangkap spesies radikal bebas. Spesies radikal bebas ini ada dua, ya, ada spesies nitrogen reaktif atau RNS, kemudian ada spesies oksigen reaktif atau ROS. Jadi pada umumnya sih terjadinya di dalam tubuh itu adalah ROS ya, spesies oksigen reaktif. Jadi adanya radikal bebas stres oksidatif ya, dengan adanya spesies oksigen reaktif. Nah, untuk mengatasi mengatasi semua masalah itu bisa kita gunakan antioksidan ya. Jadi antioksidan ini mampu menangkal atau meredam radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Nah, ini bagaimana antioksidan itu dapat mereduksi ya dari radikal bebas ya. Nah, bisa dilihat yang sebelah kiri ini adalah antioksidan ya, antioksidan, kemudian yang ini adalah radikal bebas ya. Radikal bebas ini mempunyai elektron yang tidak berpasangan ya. Ini elektron yang tidak berpasangan. Jadi antioksidan ini akan menyumbangkan elektronnya ke radikal bebas ya. Sehingga radikal bebas ini akan teredam ya, atau akan dihambat aktivitasnya ya, sehingga tidak mengalami stres oksidatif. Nah, ini ilustrasi dari
peredaman atau penangkalan radikal bebas ya. Jadi di awal tubuh kita sangat baik gitu ya. Ini diasumsikan adanya oksigen ya. Tubuh kita stabil ya, oksigen di dalam tubuh itu stabil. Jadi di sini tertulis bahwa molekul dalam keadaan stabil ya. Kemudian satu elektron ini hilang ya, lepas ya atau hilang gitu ya, adanya faktor lingkungan, matahari, kemudian kurang tidur juga bisa ya, dan yang banyak, masih banyak yang lainnya ya. Jadi bisa kehilangan satu elektron, tubuh kehilangan satu elektron, kemudian dia akan menjadi radikal bebas ya. Dia akan menjadi radikal bebas jika radikal bebas ini terdapat sangat banyak di dalam tubuh, akan menyebabkan banyaknya gangguan ya pada sel, kemudian penyakit koroner gitu ya, itu bisa terjadi. Penuaan dini itu sangat dapat terjadi jika kita memiliki banyak radikal bebas di dalam tubuh. Nah, sehingga jika radikal bebas ini banyak di dalam tubuh, tubuh itu tidak seimbang ya, atau tidak bisa memproteksi dirinya gitu ya, tidak bisa memproteksi dirinya, sehingga sistem imun akan terganggu ya. Dengan adanya radikal bebas ini, sistem imun akan terganggu, jadi kita cepat sakit, gampang lelah seperti itu ya. Penuaan dini, kemudian jika lama-kelamaan adanya penyakit jantung, kanker, itu bisa terjadi. Kemudian itu yang akan terjadi jika tanpa adanya antioksidan ya. Sebenarnya di dalam tubuh kita memiliki antioksidan alami, namun karena faktor-faktor yang tadi ya, faktor lingkungan, kemudian pola hidup kita yang kurang sehat, dan yang lainnya, itu antioksidan di dalam tubuh itu tidak cukup untuk mengatasi adanya permasalahan-permasalahan tersebut ya, sehingga sangat perlu dibutuhkan antioksidan dari luar tubuh ya. Bisa dengan mengkonsumsi sediaan vitamin-vitamin sediaan farmasi ya, kemudian vitamin-vitamin secara alami juga dari produk-produk herbal, itu bisa juga kita gunakan untuk mengatasi permasalahan ini ya, sehingga antioksidan yang ada di dalam obat-obat tradisional, khususnya di sini ya, dalam materi ini, jadi antioksidan dalam produk-produk obat tradisional itu bisa membantu dalam menyeimbangkan atau mengembalikan kondisi molekul ataupun kondisi tubuh yang stabil seperti itu ya. Jadi di sini terlihat bahwa molekul kembali stabil dengan adanya antioksidan ini ya. Jadi obat-obat herbal itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan ya. Salah satunya kenapa dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan, karena pada umumnya mereka obat-obat tradisional itu memiliki flavonoid, fenolik ya, yang bisa membantu sebagai antioksidan. Nah, jadi dengan adanya antioksidan ini dapat mencegah dan menunda berbagai macam penyakit ya. Jadi salah satunya juga penuaan dini ya.
Nah, bagaimana cara ujinya untuk antioksidan ini? Cara ujinya ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu ada penangkapan radikal bebas dari DPPH, ya. Kemudian ada ferric reducing antioksidan power atau FRAP, ya. Jadi di sini reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi oksidasi. Kemudian ada ferrous ion chelating atau FIC, ya. Di sini adalah reaksi kelat, ya, pembentukan kelat atau melalui pembentukan senyawa kompleks gitu ya. Kemudian jika yang berbasis ada sampel tersebut berbasis lemak dapat dengan thiobarbituric acid, ya. Jadi dengan metode thiobarbituric acid. Jadi metode yang umum digunakan adalah metode penangkapan radikal bebas dengan DPPH karena metode ini sangat mudah, murah, ya, lebih murah, jadi sangat mudah dilakukan, ya. Nah, kemudian untuk metode penangkapan radikal bebas dengan DPPH, kita bisa menggunakan metode ini, ya, yang secara umum digunakan, yaitu DPPH dan sampel dicampur, ya, dicampur. Kemudian perbandingan dari DPPH dan sampel ini jika pengalaman saya melakukan penelitian, ya, banyak sekali metode penangkapan radikal bebas dengan DPPH ini banyak sekali. Ada yang menggunakan DPPH dengan sampel perbandingan 2:2, ada yang 1:1 maksud saya. Kemudian ada juga yang DPPH sampelnya 4:1, ada juga yang DPPH sampelnya 1:4. Itu tergantung dari konsentrasi dari DPPH-nya, ya. Jadi jika saya biasa menggunakan metode perbandingan 4:1 karena jika dilihat dari dari validitasnya, ya, dari validitasnya yang memenuhi syarat absorbansi yang baik itu adalah perbandingan 4:1. Nah, konsentrasi dari DPPH yang digunakan itu adalah 40 ppm. Kemudian sampel yang digunakan ini bisa bervariasi konsentrasinya, ya, karena di sini tujuannya adalah untuk mencari nilai IC50. Selanjutnya setelah sampel dan DPPH ditambahkan, dicampurkan ini ingat di shaker, ya, di shaker supaya homogen. Perhatikan dalam melarutkan DPPH ini sangat DPPH ini perlu dilarutkan dengan sangat baik, ya, karena sukar larut DPPH tersebut jadi lebih mudah larut dalam metanol. Ya, saya ulangi lagi. Jadi untuk melarutkan DPPH ini sangat baik menggunakan metanol dibandingkan dengan etanol, ya. Jadi perlu melarutkannya perlu dihomogenkan dengan sangat baik, ya. Kemudian setelah homogen, larutan tersebut diinkubasi, ya, diinkubasi selama 30 menit, ya. Kemudian diamati perubahan warnanya. Jadi warna DPPH itu warnanya warnanya ungu, jadi serupa dengan KMNO4, ya, mirip-mirip KMNO4 permanganat. Jadi warnanya ungu. Nanti jika ditambahkan sampel yang memang memiliki antioksidan, dia akan berubah warna menjadi kuning, ya. Kemudian larutan yang sudah diinkubasi itu dianalisis pada spektrofotometer UV vis, ya, dengan panjang gelombang 517 nanometer, ya.
dengan panjang gelombang 517 nanometer. Pada umumnya kita menggunakan panjang gelombang tersebut ya. Jadi ini adalah perkiraan panjang gelombang ya yang digunakan. Jadi sebelum dianalisis alangkah baiknya menggunakan panjang gelombang maksimum ya. Jadi panjang gelombang untuk DPPH itu sendiri kisarannya dari 515,5 sampai 518 ya. Itu masih bisa dilakukan dalam analisisnya ya. Kemudian pada umumnya adalah yang lebih bagus itu jika mendapatkan panjang gelombangnya 517 ya. Kemudian didapatkan absorbansinya. Absorbansi yang didapatkan dimasukkan dalam perhitungan ya. Perhitungan untuk menentukan nilai IC 50 ya. Jadi perhitungannya adalah antioksidan, persen antioksidan itu sama dengan absorbansi dari kontrol. Kontrol yang digunakan adalah DPPH dengan pelarutnya ya, dengan pelarut yang digunakan pada saat melarutkan DPPH dan sampel ya. Jadi kalau saran saya sih menggunakan sama-sama menggunakan metanol. Kemudian kontrolnya itu adalah DPPH ditambahkan dengan metanol. Perbandingannya sama 4:1 ya. Kemudian dikurangi dengan absorbansi dari sampel ya, dibagi dengan absorbansi kontrol ya, dikali 100% sehingga didapatkan nilai persen inhibisi antioksidan dan nilai IC 50 ya. Jadi untuk persen inhibisi ini hanya untuk satu variasi konsentrasi, tapi kalau menentukan nilai IC 50 ini menggunakan variasi konsentrasi dengan penggunaan kurva kalibrasi ya. Jadi nilai IC 50 itu apa sih ya? Jadi di sini nilai IC 50 itu sama dengan konsentrasi inhibisi sebesar 50% ya. Jadi ini merupakan kemampuan senyawa dapat meredam atau menghambat sebesar 50% pada konsentrasi tertentu ya. Jadi pada konsentrasi tertentu berapa sih konsentrasi sampel sediaan obat tradisional tersebut dapat menghambat antioksidan sebesar 50% seperti itu ya. Kemudian di sini saya berikan contoh obat tradisionalnya itu adalah black garlic ya. Jadi yang sekarang lagi ngetren ya sebagai obat tradisional itu adalah black garlic yang dibuat dari proses fermentasi ya, fermentasi pada pemanasan microwave ya atau magicom ya, dengan waktu sekitar 12 jam kalau nggak salah ya, 12 jam atau sekitar 36 jam ya kurang lebih. Jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi bagaimana cara pembuatan black garlic ya. Jadi di sini penelitian saya dengan Gita Sundari ya, ini adalah menentukan kapasitas sebenarnya, kapasitas antioksidan dari black garlic tunggal dan majemuk. Jadi kita membandingkan antara black garlic tunggal dan majemuk ya. Jadi kenapa kapasitas? Karena kita menggunakan asam galat sebagai pembandingnya di sini ya. Jadi kita menghitung dulu antioksidan atau persen peredaman dari black garlic ya, black garlic. Jadi kalau kalian menentukan nilai IC 50 bisa menggunakan kurva kalibrasi seperti ini ya. Jadi nilai
nilai Y-nya bisa diganti menjadi 50%, ya, menjadi 50% sehingga akan didapatkan konsentrasi, ya, konsentrasi yang digunakan, konsentrasi yang mampu meredam sebanyak 50%, ya. Jadi ini adalah persen peredaman dari asam galat dengan konsentrasi 1,4 ppm sampai 2 ppm, ya. Jadi pada penelitian ini setelah didapatkan persen peredaman dari asam galat, ya, bisa digunakan dalam menghitung aktivitas antioksidan pada black garlic, ya. Black garlic di sini, black garlic yang dibuat adalah black garlic dengan yang tunggal dan yang majemuk, ya. Nah, di sini untuk cara menghitungnya, absorbansinya itu dimasukkan ke dalam Y, ya, persamaan garis regresinya ini, ya. Jadi ini dimasukkan pada sumbu Y-nya, ya, sehingga didapatkan persen, ya, persen aktivitas antioksidannya, ya. Jadi di sini persen aktivitas antioksidan dari black garlic ini yang tunggal adalah 58,96, kemudian yang majemuk ini adalah 61,90, ya. Maaf, saya ulangi lagi, absorbansi ini digunakan untuk menghitung persen aktivitas antioksidannya menggunakan persamaan yang tadi, ya, menggunakan persamaan yang tadi. Kemudian persen yang didapat, ya, persamaan yang tadi itu yang kontrol, ya, absorbansi kontrol dikurangi absorbansi dari sampel, kemudian dibagi dengan absorbansi kontrol dikali 100%, ya. Kemudian hasilnya ini dimasukkan ke persamaan kurva kalibrasi, ya, untuk mencari konsentrasi dari black garlic tunggal dengan persen peredaman sekian dan black garlic majemuk dengan persen peredaman sekian, ya. Sehingga pada penelitian ini didapatkan konsentrasinya di sekitaran 1,4 sampai 1,6 ppm, ya. Kemudian arti dari dari persen antioksidan, persen aktivitas antioksidan 58,96 dan 61,90% ini artinya senyawa tersebut atau sediaan tersebut, ya, sediaan obat tradisional tersebut memiliki antioksidan, ya, memiliki aktivitas antioksidan, karena aktivitas antioksidan yang dimiliki ini sudah melebihi 50%, ya, sudah melebihi 50%. Maka black garlic tunggal dan majemuk ini dapat dikatakan memiliki aktivitas antioksidan. Oke, itu sekian dari pemaparan dari materi yang sudah saya berikan untuk uji bioaktivitas antioksidan dari sediaan obat tradisional. Di sini sediaan obat tradisional yang saya gunakan itu adalah black garlic, ya. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi. Silakan yang ingin bertanya, saya persilahkan, ya. Sekian dari saya, terima kasih.